Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa di Probolinggo, Situbondo, dan sebagian Jember orang-orangnya banyak yang ngomong Madura? Padahal secara geografis, wilayah-wilayah itu ada di Pulau Jawa, bukan di Pulau Madura. Nah, di video kali ini kita bakal bahas asal-usul suku Madura, sejarah penyebarannya, sampai kenapa bahasa Madura bisa tersebar luas di luar pulau. Yuk kita mulai. Asal-usul suku Madura. Suku Madura berasal dari Pulau Madura yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau ini secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan terbagi menjadi 4 kabupaten utama, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Menurut para ahli sejarah dan antropologi, asal-usul suku Madura berkaitan erat dengan migrasi Austronesia yang terjadi ribuan tahun lalu. Mereka datang dari Taiwan, melalui Filipina, Kalimantan, lalu menyebar ke Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Madura dan Jawa. Selain itu, Pulau Madura juga menjadi titik penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan maritim kuno. Sejak era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno, Pulau Madura sudah dikenal sebagai wilayah strategis. Bahkan pada masa Kerajaan Majapahit, banyak bangsawan dan prajurit Madura yang ikut dalam ekspansi militer Majapahit. Ciri khas dan budaya suku Madura. Suku Madura terkenal akan karakteristik budaya yang kuat seperti keberanian, kerja keras, dan solidaritas keluarga yang tinggi. Mereka juga dikenal sebagai pelaut ulung dan peternak handal, terutama dalam ternak sapi. Tradisi karapan sapi adalah salah satu ikon budaya Madura yang mendunia. Bahasa Madura juga merupakan identitas penting. Bahasa ini termasuk dalam rumpun Austronesia dan punya beberapa tingkatan tutur, seperti halus, kasar, dan menunjukkan tingkat kesopanan. Kenapa bahasa Madura ada di Probolinggo, Situbondo, dan Jember? Lalu, kenapa bahasa Madura bisa menyebar ke daerah-daerah di Jawa Timur bagian timur laut? Jawabannya adalah migrasi, kolonialisme, dan hubungan geografis. Pertama, dekat secara geografis. Pulau Madura hanya dipisahkan oleh Selat Madura yang sempit. Karena jaraknya yang dekat, sejak zaman dahulu masyarakat Madura sudah sering menyeberang ke daerah pesisir utara Jawa, seperti Probolinggo, Situbondo, dan Jember untuk berdagang, mencari lahan pertanian, atau menetap. Kedua, kebijakan kolonial Belanda. Pada abad ke-18 hingga ke-20, pemerintah kolonial Belanda secara aktif memindahkan orang-orang Madura ke wilayah tapal kuda, yaitu Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, sebagai buruh perkebunan dan pekerja tani. Hal ini dilakukan karena orang Madura dikenal tahan banting dan disiplin. Ketiga, kekosongan lahan dan kesuburan. Daerah tapal kuda dikenal sebagai wilayah yang subur, namun belum banyak penduduknya saat itu. Pemerintah kolonial dan lokal membuka lahan baru dan mengundang masyarakat luar, termasuk dari Madura, untuk mengelolanya. Masyarakat Madura pun datang berkelompok dan menetap secara permanen. Persebaran bahasa Madura di tapal kuda. Saat ini, bahasa Madura digunakan secara luas di Probolinggo bagian utara dan tengah, Situbondo hampir seluruhnya, Jember bagian timur dan pesisir utara, bahkan sebagian Bondowoso. Uniknya, di daerah-daerah tersebut, bahasa Madura hidup berdampingan dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahkan di beberapa desa, ada anak-anak yang lebih lancar berbahasa Madura dibanding bahasa Jawa. Selain itu, masyarakat Madura dikenal memiliki komunitas yang erat dan cenderung mempertahankan budaya serta bahasanya, meskipun tinggal jauh dari tanah kelahiran mereka. Ini menjadi faktor penting kenapa bahasa Madura tetap lestari. Bahasa Madura dan identitas budaya. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga identitas budaya. Bahasa Madura memiliki kosakata, ungkapan, dan intonasi khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain di Nusantara. Di era modern ini, pelestarian bahasa Madura juga mulai didukung lewat pendidikan, kesenian, dan media. Misalnya, ada sekolah-sekolah di wilayah tapal kuda yang memasukkan bahasa Madura sebagai muatan lokal. Radio dan YouTube juga banyak memproduksi konten berbahasa Madura. Jadi, suku Madura punya sejarah panjang yang membentuk identitas mereka sebagai kelompok yang tangguh dan penuh semangat. Dari Pulau Madura, mereka menyebar ke berbagai daerah, terutama kawasan tapal kuda di Jawa Timur, karena faktor sejarah, ekonomi, dan kedekatan wilayah. Dan dari proses panjang itulah, bahasa Madura kini bukan hanya milik orang yang tinggal di Pulau Madura saja, tapi juga menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Probolinggo, Situbondo, Jember, dan sekitarnya. Kalau kamu tinggal di daerah tapal kuda, coba tulis di kolom komentar, apakah kamu bisa bahasa Madura? Atau tulis satu kalimat favoritmu dalam bahasa Madura ya. Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Salam!